Halo guys, kembali lagi bersama Teror. Teror kali ini kita akan membahas sebuah tragedi kapal yang dimana kapal ini tuh tenggelam di perairan kelautan Indonesia. Dan tragedi ini bisa dibilang tragedi terburuk yang pernah terjadi di kelautan Indonesia, yaitu tragedi tenggelamnya kapal Tampomas II. Kapal Tampomas ini tuh tenggelam pada tanggal 27 Januari tahun 1981, di mana hari itu adalah hari yang memilukan di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kapal yang awal mulanya bernama MP Great Emerald atau bahasa Indonesia itu kapal motor, diproduksi tahun 1956 di negara Jepang. Kapal ini berjenis kapal Roro yang di Indonesia itu digunakan buat alat angkutan sungai, danau, dan penyeberangan selat. Dan juga bisa mengangkut penumpang, mobil, truk, dan lain-lain. Nah, kapal ini awalnya tuh dibeli oleh PT PANN atau Pengembangan Armada Niaga Nasional seharga 8,3 juta dolar US dollar. Hingga akhirnya kapal ini tuh dibeli oleh PT Pelni. Dan sekarang kita masuk ke kronologinya. Jadi nih guys, awalnya seharusnya tuh kapal KMP Tampomas II ini tuh berangkat pada tanggal 23 Januari tahun 1981. Tapi karena ada kerusakan mesin, pemberangkatannya pun harus diundur sehari. Dan di keesokan harinya, sekitar jam 7 malam pada hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 1981, KMP Tampomas II pun berangkat dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan tujuan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Perjalanan direncanakan memakan waktu 2 hari 2 malam dan diperkirakan akan sampai pada hari Senin, yaitu tanggal 26 Januari 1981. Dan kapal ini tuh dinahkodai oleh Kapten Abdul Ripai. Nah, dari manifest ini yang merupakan barang bawaan kapal disebutkan ada 1055 penumpang dan 82 awak kapal. Akan tetapi, desas-desus menyebutkan bahwa ada penumpang gelap. Jadi penumpang gelapnya tuh ada 400 orang gitu guys. Dan diperkirakan total penumpang saat itu ada 1442 orang. Selain itu, kapal juga membawa 191 mobil dan 200 motor termasuk mesin giling sakai. Gila, kebayang banget itu beban bawaannya tuh beratnya tuh kayak gimana gitu. Pada 24 Januari malam, belum terjadi apa-apa pada kapal Tampomas II ini. Yang terlihat ya cuman pemandangan Laut Jawa yang indah. Walau saat itu ombaknya lagi kasar banget dan cuacanya tuh buruk banget gitu. Dan di dalam kapal itu juga ada sebuah show di bar dengan penyanyi yang bernama Ida Farida dari band yang sudah disediakan di kapal. Di sini ada satu keanehan nih guys yang terjadi. Ada salah seorang yang menyanyikan lagu yang judulnya tuh Salam Perpisahan. Jadi ini tuh bukti bahwa ini tuh ada pertanda buruk gitu, tapi orang-orang di situ nggak pada ngeh gitu. Dan orang yang menyanyikan lagu Salam Perpisahan tersebut ia bernama Ferry. Dan sampai saat ini pun Ferry itu tidak diketahui keberadaannya. Jadi hilang aja gitu. Serem banget sih. Dan pada 25 Januari pagi semua masih normal-normal aja nih guys. Barulah pas malam harinya, ketika kapal dekat dengan kepulauan Masalembu di Jawa Timur, mulailah ada hal yang sangat-sangat mengerikan dan hal yang gak biasa terjadi itu. Jadi tiba-tiba aja muncul asap di bagian mesin kapal nih guys. Dan peristiwa itu, cuaca tuh sedang sangat-sangat buruk. Jadi cuaca tuh dalam kondisi badai laut yang hebat dan beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar. Serem banget sih. Dan penyebab dari asap itu ternyata berasal dari puntung rokok dari ventilasi kapal. Nah, para kru pun yang melihat percikan api itu langsung mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable. Namun sayangnya usaha mereka memadamkan api itu gagal. Api pun semakin cepat menjalar. Nah, akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Usaha pemadaman api pun gagal gitu guys, karena udah nggak memungkinkan lagi. Dan apinya tuh udah bener-bener besar banget gitu. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan. Ya dari kendaraan mobil dan motor tadi gitu. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan untuk naik ke dek atas untuk segera menaiki sekoci. Namun sayangnya hal ini berlangsung lambat karena cuma ada satu pintu untuk menuju ke dek atas. Bayangin aja gitu, itu ratusan orang berdesak-desakan cuma satu pintu. Aduh, kebayang banget sih. Dan ketika beberapa orang sudah naik ke dek atas, para ABK atau anak buah kapal tidak ada yang ngasih tahu di mana arah dan lokasi sekoci. Bahkan katanya nih guys, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ABK-ABK ini tuh dengan egoisnya menurunkan sekoci untuk diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, evakuasi para penumpang pun berjalan dengan sangat-sangat kacau. Jadi nih guys, dari 6 sekoci itu masing-masing ternyata
ternyata kapasitasnya tuh cuma untuk 50 orang. Maka gak heran ada penumpang yang nekat langsung terjun bebas ke laut, sementara yang lain ketakutan menunggu pertolongan selanjutnya. Aduh, kebayang banget sih. Ini apinya tuh udah sangat parah sih pastinya. Kapten kapal Abdul Rifai sebenarnya pengen bawa kapal itu ke pesisir pulau. Namun baling-baling dan mesin kapal yang nggak berfungsi secara normal itulah yang membuat kapal tuh terombang-ambing aja gitu di lautan. Dalam keadaan kebakaran seperti itu, aduh. Ditambah cuacanya yang sangat-sangat buruk. Hingga akhirnya kapal tanpa mas harus melemparkan jangkar di tempat itu. Beberapa saat kemudian, asap hitam mulai keluar dan enggak lama kemudian muncul suara ledakan dari dalam kapal. Pada tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras dan api pun mulai menjalar ke ruang mesin di mana di situ juga terdapat bahan bakar. Akibatnya, di tanggal 27 Januari pagi hari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya dipenuhi oleh air laut yang mengakibatkan kapal tanpa mas ini miring 45 derajat, guys. Hingga akhirnya pada siang hari, di tanggal yang sama, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tanpa Mas 2 tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selama-lamanya bersama 288 korban tewas di dek bawah kapal. Dan Kapten Abdul Rifai juga termasuk yang terakhir meninggalkan kapal karena ia berjanji akan tetap berada di kapal saat detik-detik terakhir. Tim penyelamat memperkirakan ada 431 orang tewas dengan 143 jenazah ditemukan dan 288 orang hilang bersama kapalnya. Dan dengan total 753 orang berhasil diselamatkan. So, aku udah nonton video beberapa saksi yang mengaku saat kejadian mengerikan itu. So, aku akan taruh linknya di bawah, kalian bisa tonton, miris banget sih. Dan aku salutnya tuh sama kapten kapal. Kapten kapal yang bernama Abdul Rifai ini tuh dia benar-benar peduli banget sama penumpangnya hingga dia rela mengorbankan nyawanya gitu, guys. Bahkan Kapten Abdul Rifai ini sempat berkata seperti ini, "Aku gak mau ditolong, aku cuma pengen air dan makanan. Aku akan berada di tempat ini hingga detik-detik terakhir." Dan Kapten Abdul Rifai ini gugur saat menjalankan tugas, yakni saat tragedi Tanpa Mas 2 ini terjadi. Dan setelah kapal Tanpa Mas 2 itu tenggelam, pencarian pun mulai dilakukan, terutama kepada jasad Kapten Abdul Rifai. Awalnya nih guys, jasad Kapten Abdul Rifai ini tuh nggak ditemukan dan sempat dikuburkan massal bersama korban Tanpa Mas 2 lainnya di Sulawesi. Dan untungnya nih, secercah informasi yang diberikan oleh nahkoda MP Sony yang berbendera Jerman mengetahui keberadaan jenazahnya Abdul Rifai. Kapal ini juga merupakan salah satu kapal penyelamat penumpang saat Tanpa Mas 2 ini tenggelam. Dan identitas Kapten Abdul Rifai ini terkuak berkat tanda cincin yang bertuliskan Hasanah di lengan kirinya. Dan Hasanah ini merupakan nama istrinya. Selain itu, ciri-ciri fisik berupa jari telunjuk kanan yang ada sedikit kelainan gitu, guys. Kemudian bentuk badan dan rambut yang dicukur pendek juga menguatkan fakta tersebut. Dan setelah itu, jenazah Abdul Rifai ini langsung diterbangkan ke Jakarta pada Minggu tanggal 1 Februari tahun 1981. Mendiang Abdul Rifai ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata diiringi dengan tembakan salvo oleh 20 prajurit TNI Angkatan Laut. Ini benar-benar pahlawan banget sih kalau menurut gue. Dia rela mengorbanin dirinya sendiri hanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Al-Fatihah untuk korban-korban Tanpa Mas 2 ini ya guys, dan terutama untuk kaptennya yang aduh. Dan kejadian itu dijadikan lagu oleh Iwan Fals, juga dijadikan buku yang berjudul Neraka di Laut Jawa Tanpa Mas 2. So guys, apa pendapat kalian tentang kejadian ini? Komen di bawah. Makasih yang udah ngeklik video ini, komen di bawah untuk ide video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalain juga notifikasinya agar kalian tahu bahwa aku upload video baru, and see you guys. Bye bye.